Aduh guys, ini belum 24 jam guys ya. Menteri Keuangan yang baru ini sudah menunjukkan gejala-gejala nggak beres ini orang guys ya. Aduh, cilaka negara kita guys. Kok bisa ya Prabowo pilih orang seperti ini jadi Menteri Keuangan? Gue melihat teman-teman ya, orang ini menunjukkan ciri-ciri narsistik ya. Ciri-ciri orang narsis, ciri-ciri orang songong, orang sombong, terlalu over confidence atau terbalik. Aduh, pokoknya nggak beres orang ini ya. Gimana guys? Lu udah nonton kan teman-teman ya video-video beliau ini ya, Menteri Keuangan baru ini ya. Kok gue kok gue merasa insecure gitu loh. Gue merasa nggak nyaman dengan orang ini. Aduh, mampus kita ya. Kalau ketemu orang nggak beres jadi Menteri Keuangan, mampus satu negara kita ini ya. Ini Sri Mulyani pasti lagi ngakak nih. Ngeliatin penerus dia ya. Kok orang goblok jadi menteri keuangan? Bukan goblok dalam arti akademis ya. Tetapi orang ini penuh dengan imajinasi, ngomongnya nggak terkontrol, bicaranya nggak bener. Aduh, coba teman-teman ya. Gua akan sharing ke lu, gua sharing ke lu beberapa video-video yang kita dapatkan teman-teman ya. Betapa orang ini sepertinya nggak beres teman-teman ya. Aduh, mati satu negara kita kalau pilih menteri yang nggak beres. Coba teman-teman, gua akan share ke teman-teman ya video. Ini dari berita-berita ya, dari Instagram yang gue dapatkan ya. Aduh, menteri ini. Jadi ini dari kompas.com nih. Menteri Keuangan kan IHSG merosot tuh 1% kalau nggak salah ya. Si Pak Purbaya ini mengatakan saya 15 tahun di pasar, kita perbaiki. Apa hubungannya lu 15 tahun di pasar dengan memperbaiki IHSG? Itu si Sri Mulyani udah 20 tahun, Bos. Udah lebih dari 20 tahun, Bos. Lu apa maksudnya dia ngomong 15 tahun memperbaiki pasar? Apa yang mau lu perbaiki? Strategi lu apa? Apa program-program lu? Songong banget ini orang. Ini Sri Mulyani ngakak banget nih, gue yakin nih. Gue nggak tahu ya, tapi gue yakin nih Sri Mulyani kalau ngelihat orang ini ngakak nih. Mampus orang yang orang yang meneruskan gue kok jadi begini ya. Aduh, nanti gue dipanggil lagi sama Prabowo, gue nggak mau lagi ikut campur ah. Orang gila, orang goblok jadi menteri gitu. Bukan goblok yang arti sebenarnya teman-teman ya. Tapi orang yang nggak bisa jaga mulut ini nih ya, teman-teman ya. Baru belum berapa jam jadi menteri, ngomongannya udah amburadul, ngomongannya udah penuh dengan imajinasi orang ini ya. Gimana mau jadi menteri keuangan? Kalau menteri komunikasi masih oke lu sembarang ngomong. Menteri siapa tuh si Budi siapa Budi Budi itu, lu masih sembarangan ngomong nggak apa-apa. Ini menteri keuangan, bos. Menteri keuangan, mulutnya nggak bisa dijaga ini orang. Coba coba kita dengarkan teman-teman ya. Aduh, mampus kita semua. IHSG sama dia sempat ngedrop pas pengumuman soal itu. Oh, mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa sih? Iya, sejak tahun 2000. Hati kita. Pak 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimana-mana yang Pak Anggito karena dia majikan dulu. Saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama. Di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali. Ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Buat apa dia menyombong-nyombongkan diri di orang pasar? Pertanyaan gua adalah strategi lu apa untuk memperbaiki pasar? Lu kira ngomong-ngomong doang bisa memperbaiki pasar? Songong banget ini orang. Coba ya, kompas.com. Menteri Keuangan baru Pak Purbaya mengaku sudah mendalami pasar modal dan pasar keuangan selama 15 tahun lamanya. Lu aja masih kaget, masih syok terapi. Lu baru tiba-tiba dipilih jadi menteri. Itu aja lu masih syok.
Lu mau membangga-banggakan lu 15 tahun di Kementerian Keuangan, di pasar modal. Iya, ini orang. Aduh, Ibu Menteri Sri Mulyani ngeliatin video ini ngakak. Gue yakin sengakak-ngakaknya nih. Orang geblek jadi penerus gua. Mampus lu semua. Lu jarah rumah gua. Gua tinggalin lu semua. Orang seperti ini jadi menteri. Mampus lu semua ya. Tapi itu hanya imajinasi gua, teman-temannya. Enggak seperti itu yang semua diomongkan. Hanya imajinasi gua aja ya. Aduh. Kita lihat komentar orang-orang, teman-teman. Komentar orang-orang ya. Yuk, yang pernah diajarin sama beliau di kampus, tolong kesan dan pesannya di-share katanya ya. Ini orang gayanya agak selengean. Memang betul teman-teman ya. Gayanya selengean, gayanya songong. Kayak gue lah, kayak gue kira-kira kayak gue gitu ya. Tapi gue tahu diri bos. Gue nggak mungkin jadi menteri bos. Gue bahkan mengurus mengurus kementerian yang kecil aja gue nggak akan sanggup bos. Ini satu negara mau diurus sama orang seperti ini. We are fuck man. Fuck, 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 fuck. Mau jadi apa negara kita sama orang seperti ini? Ampun, ya ampun. Sri Mulyani memang brengsek, menurut gua ya. Tetapi dia punya prinsip. Sri Mulyani adalah orang yang punya prinsip. Kalau dia ngomong dia kerjain. Tetapi ya kemarin mundur sih main-main ya. Tetapi ini orang punya punya keteguhan hati minimal seorang Sri Mulyani. Sedangkan si menteri baru ini, hahaha, selengean begini. Aduh, negara kita ketemu menteri kayak gini. Aduh. Komentar orang lagi ya. Emang bisa ngajar di kampus kalau kuliah kamu nggak linear? Nah, ini nih. Menkeu dari teknik elektro, Menkes dari teknik nuklir. Negara negara macam apa ini? Teknik elektro jadi menteri keuangan. Aduh, negara ini, negara kita. Nasib nasib apa yang dimiliki negara kita ini? Aduh. Pak, udah buktiin aja ya. Jangan kebanyakan ngomong, kata orang nih. Orang udah ngomong nih ya. Orang udah wanti-wanti nih ya. Lu sembarangan ngomong ini menteri ini ya. Aduh, menteri ini, menteri ini. Aduh, Pak Purbaya. Aduh. Oke, 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 oke. Kita lanjutkan. Ini yang video kedua ya. Ini video kedua adalah dari siapa nih? Dari Pak Vincent ini ya, teman kita ya, orang pajak ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut katanya. Pandangan Menkeu saat berbicara terkait macam ancaman krisis ekonomi Iya, global. Anda teman-teman muda nggak usah takut. Oke. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago memanage itu, Aduh. nggak usah takut. Iya. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang, Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti Ampun. struktur ekonomi dan bagaimana cara Ampun. memperbaikinya. Oke. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya Jadi dia baru saja mentolol-tololin kita semua teman-teman ya. Sama kayak Saroni. Tapi dia ngomongnya masih masih pakai bahasa yang bagus gitu ya. Kan intinya lu salah. Gue benar. Intinya dia ngomong gitu kan. Intinya lu nggak ngerti, gue ngerti. Kira-kira dia ngomong gitu kan kepada seluruh rakyat Indonesia. Menteri Keuangan mulutnya, aduh mati kita dipimpin oleh menteri kayak gini. Sumpah, sumpah, sumpah. Sri Mulyani nontonin video orang ini ngakak, sumpah, sumpah gue ya. Gue yakin ya, kalau gue jadi Sri Mulyani, walaupun gue dipecat dengan sangat sadis ya, tetapi ketika gue ngelihat penerus gue kayak begini, sampah kayak begini yang jadi Menteri Keuangan, mampus lu semua ya, rasain lu ya pecat gue, sekarang gue kasih sampah. Aduh, bukan sampah dalam arti sebenarnya teman-temannya, tetapi orang yang agak selengean, agak songong, mulutnya nggak dijaga, berimajinasi seperti ini. Baru ini baru apa enggak sih? Kalau ini baru ya,
Baru sebentar menjabat, belum 24 jam, udah ngebodoh-bodohin rakyat ini. Udah mensalah-salahin rakyat ini. Seolah-olah lu paling tahu di negara ini. Seolah-olah lu paling bener di negara ini ya. Ampun dah. Prabowo dapat dari mana nih orang nih? Aduh, mati kita. Saya selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Tenang-tenang aja. Lu belum dijarah rumah lu. Kalau dijarah lu mana bisa tenang. Tapi gue tidak mengharapkan lu dijarah rumahnya ya. Aduh, Pak Purbaya. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis, Ya. 1998, 2008, 2009, 2015 sama 2020. Iya, 2020 kan krisisnya dahsyat sekali kan. betul. Kita nggak bisa belanja waktu itu malah. Iya, Karena tokonya tutup. iya, Kita semua Betul. kena sakit kan. betul. Tapi dengan manajemen ekonomi yang bagus, kita masih lumayan. Nggak hancur juga ekonominya. Kita dibanding negara lain masih lumayan dan dipuji-puji kan. Iya, Jadi kita punya kekuatan yang orang nggak tahu, yang kita sudah pelajari dari 4 krisis-krisis sebelumnya. iya. Jadi 2020, krisis 2020 itu merupakan suatu pembuktian bahwa emang Indonesia sudah jago. Jadi Anda teman-teman Jadi orang ini nih punya sindrom apa namanya ya? Apa sih namanya teman-teman ya? Sindrom orang yang terus memuji-memuji diri dia sendiri, memuji-memuji masa lalu hanya untuk menciptakan sebuah kondisi di mana dia meyakinkan diri dia bahwa gue orang benar, bahwa gue orang betul, bahwa gue orang kuat, bahwa gue orang yang berhasil. Tetapi kan itu hanya imajinasi lu. Waduh. Waduh guys, gimana nih negara kita guys? Coba ya, ini Pak Vincent nih ya. Menteri Keuangan baru langsung tancap gas. Indonesia gelap, takut, jangan khawatir, saya jago katanya. Tuntutan 17.8 itu kan hanya tuntutan sebagian kecil rakyat, hidup kekurangan. Waduh, waduh. Ini mah belum 3 bulan dah bakal diganti lagi. Sombong adalah awal dari kehancuran. Kenapa ya? Politisi era modern kalau bicara selalu menyertakan kesan arogan. Nggak semua orang bisa menerima sikap seperti itu. Padahal dengan bicara yang baik dan penggunaan bahasa sederhana adalah cara komunikasi terbaik untuk bangsa ini. Ya benar sih, kalau orang-orang ini sibuk kerja dan punya pendapatan yang sebanding dengan biaya hidup serta bla 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 bla. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ada lagi nih, ada lagi. Belum 24 jam, Menteri Keuangan baru sudah cari gara-gara. Katanya 17 plus 8 itu cuma tuntutan sebagian kecil rakyat. Ampun dah. Belum 24 jam. Omongannya Pak, mulutnya Pak dijaga Pak. Lu Menteri Keuangan Pak, bukan Menteri abal-abal, bukan Menteri judol yang siapa tuh si Budi-Budi tuh yang suka sembarangan ngomong nggak apa-apa. Tapi seorang Menteri Keuangan kalau salah ngomong, pasarnya bisa anjlok Pak. Lu salah ngomong, negara bisa goyang Pak. Aduh, Menteri Keuangan sembarangan ngomong. Rakyat lagi disalah-salahin sama dia. Kata opini rakyat nih ya. Pejabat kita pada kenapa dah? Ampun katanya. Yakin ini menteri, Pak Prabowo, yakin ini menteri bisa bisa bikin ekonomi Indonesia cerah dalam waktu 3 bulan. Kok bicaranya si menteri kayak begitu ya? Sama sekali nggak pro rakyat. Kita ini belum sembuh dari sakit loh, sakit hati loh Pak. Iya sih, betul sih teman-teman ya. Ini menteri memang agak rada-rada ini orangnya. Sebagian kecil rakyat kita bukan sebagian rakyat kecil. Judul kok clickbait amin. Gimana gimana? Coba. Lah, emang judul gue apa? Buru-buru baca ya, Mas, sampai ketuker. Oke, jadi ada buzzer nih masuk nih ya. Oke. Aduh. Kawal terus tuntutan 17.8. Emang circle pemerintahan nggak sehat, mau diganti gimana juga dapatnya modelan gini semua. Aduh. Maksudnya sebagian kecil rakyat dari mana? Asal Bapak tahu Bapak sebagian kecil rakyat yang demo itu adalah perwakilan masyarakat yang tinggal dari Sabang sampai Merauke. Bapak jangan asal ngomong ya. Oh ini ya, ini ya. tuntut apa? Saya belum pelajari itu. Tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya.
Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan Aduh, songong banget ini orang. Gila ya. Arogan ternyata tuh. Bukan cuman gua loh yang ngomong di arogan loh, teman-teman ya. Banyak orang ngomong di arogan ya. Belum dipelajari tapi berani speak up. Wow, nah ini dia nih. Kan dia baru dilantik dan dia bilang dia kaget dan dia bilang dia belum ngerti apa-apa. Tiba-tiba sudah berani membuat klaim seperti ini. Ini orang di belakangnya was-was banget nih, orang di belakang dipecat dipecat mati gue semua nih. Ketemu bos menteri kayak begini mampus gue semua nih katanya orang belakang ini ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan nggak begitu ya kata hati dia ya. Percaya nggak sih besok pasti ada video minta maaf. Nah ini nih kata gue ini ya. Orang songong itu pangkal minta maaf nanti. Kita lihat ya bagaimana dia. Waduh, jangan-jangan 24 jam Sri Mulyani balik lagi. Aduh, aduh, mampus. Aduh, lanjut. buat baru lagi, soalnya mau bikin Kita ulang. Apa nih? Menkeu Purbaya, saya tidak akan obrak-abrik sistem yang sudah ada. Ini salah, ini salah. Kenapa menteri dipecat? Menteri dipecat karena brengsek. Sesimpel itu. Lu diminta menggantikan menteri yang mau dipecat itu. Kalau lu bilang lu tidak mau obrak-abrik sistem sudah ada, sama aja lu dengan menteri yang dipecat. Betul nggak teman-teman? Lu komentar di teman-teman deh. Kalau orang ini bilang dia tidak mau merubah sistem sudah ada, kan sama aja lu dengan menteri yang udah dipecat. Ngapain dipecat kalau orang baru ini tidak mau merubah sistem? Otaknya tuh nggak beres ini orang. Aduh, Menteri Keuangan seperti ini. Aduh. Saya kok belum paham latar belakang ini orang. Apakah potensinya yang dapat diandalkan untuk menggantikan Sri Mulyani? Ini betul juga ya. Bertanya dengan harap-harap cemas akan nasib bangsa Indonesia. Cemas guys, gua juga cemas guys. Lu cemas gak guys? Lu cemas gak? Sri Mulyani adalah orang yang paling ngakak dalam 24 jam ini gara-gara melihat video orang-orang seperti ini ya. Orang-orang ini ya, si Menteri Keuangan yang baru ini ya. Cemas, cemas. Kita semua cemas, kita semua was-was. Jangan-jangan 24 jam lagi Sri Mulyani disuruh balik. Aduh. Lagi nih, ada lagi nih. Menkeu Purba, oh itu ya, yang 17+8 itu adalah tuntutan tuntutan sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya kurang. Aduh. Siap Pak, kata Pak Andovi Lopez ya. Empati wear katanya. Itu sarkas Kak. Harus dipantau terus nih Bapak Menkeu kita yang baru ini ya. Gila ini Menkeu gila. Saya ciptakan katanya guys. Nih, si Ernest Prakasa ya. Ernest Prakasa juga sampai komentari ya. Kayaknya omon-omon aja sih ini. Kami tunggu yang kamu ciptakan itu semoga berhasil. Waduh, baru beberapa jam udah kurang empati, kurang baca, kurang bergaul. Memang gila. Ini sumpah ya, sumpah. Bukan cuman gue teman-teman ya. Bukan cuman gue yang sedang was-was dengan menteri satu ini ya. Bukan cuman gue yang sedang bingung dengan menteri satu ini ya. Waduh, belum 24 jam udah kurang literasi, kurang jauh mainnya. Waduh. Sosmednya, kurang empati, Pak. Kurang sepil Instagramnya mau silaturahmi sama jejak digitalnya. Pak, mohon hati-hati dalam bersikap dan berbicara. Belajarlah dari kasus Saroni, Pak. Iya, ini orang bakal seperti Saroni loh ini. Dia bisa kayak Saroni loh. Omongannya tuh nggak dijaga loh omong ini loh. Mulutnya nggak dijaga ini menteri ini. Syarat jadi menteri itu ngomongnya ngawur ya? Bisa daftar di mana? Aduh, sarkas banget ini orang. Yah, kenapa yang dipilih harus yang modelan prefrontal cortex nggak berfungsi begini sih? Air beras juga kan susunya, susunya dulu. Oh gitu, oke. Karyawan kok ngomongnya nggak sopan. Nggak dibaca udah nyamber. Jadi menteri itu nggak usah merasa paling tahu. Justru merunduk dan merasa tidak tahu. Aduh guys. We are fucked. Fuck, man. Kok bisa orang seperti ini dipilih jadi menteri keuangan?
Prabowo nih, siapa yang kasih tahu dia nih Prabowo ini? Aduh, mati kita guys. Ini Sri Mulyani ngakak sumpah. Gue yakin kalau gue jadi Sri Mulyani, gue ngeliat orang ini belum 24 jam udah ngomong sembarangan, berimajinasi, nyalain rakyat, memberikan janji-janji manis yang nggak jelas, omon-omon doang, nggak ada kejelasan eh, kinerjanya tuh nggak ada blueprintnya, nggak ada program kerjanya mau ngapain sih nggak ada. Cuman memberikan imajinasi, janji, itu nggak dimakan sama market, bos. IHSG market nggak akan peduli dengan janji lu. IHSG tidak peduli dengan lu 15 tahun ke 15.000 tahun ke mau jadi apa ke lu. Orang nggak peduli dengan masa lalu lu. Orang cuma peduli lu tuh mau ngapain besok, mau ngapain bulan depan, mau ngapain tahun depan. Gue sih curiga ya. Ini dalam waktu 48 jam ganti menteri lagi nih, menteri keuangan nih. Gak balik Sri Mulyani nih gue yakin. Jangan sampai nih ya Prabowo ya. 2 kali 24 jam menterinya dilempar balikin Sri Mulyani. Jangan sampai gitu ya. Gue udah berterima kasih, terima kasih, sujud syukur loh Sri Mulyani dipecat loh. Sekarang lu mau balikin Sri Mulyani nih si Prabowo ini ya. Kalau nggak tapi kalau nggak dibalikin Sri Mulyani, orang kayak gini jadi menteri keuangan. Mau jadi apa negara kita, bos? Aduh, bos. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Menteri Purbaya ini kalau nggak bisa memperbaiki public speakingnya, kalau nggak bisa memperbaiki mulutnya, nggak akan selamat. Negara ini nggak selamat, bukan dianya nggak selamat. Negara kita nggak selamat, bos. Aduh, negara kita. Kok bisa begitu? Aduh, kok bisa begini jadinya? Oke, teman-teman ya, kita nantikan ya. Dalam waktu beberapa jam ke depan, keblunderan apa lagi yang akan diciptakan oleh menteri yang satu ini. Sampai jumpa, guys.